Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel dan amplification dulur ya. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya ingin berbagi wawasan pengetahuan tentang bagaimana cara menentukan jumlah TR final pada aplikasi Power Class AB. Ini saya ambil contoh kitnya ini SOCL semua ya. Nanti kita coba ada beberapa hal yang mungkin harus dipahami dalam menyesuaikan atau menghitung berapa idealnya jumlah TR final yang harus kita pakai. Yang pertama itu kita harus tahu kalau terlalu sedikit TR final itu akan otomatis daya yang terbagi pada TR final itu sendiri akan semakin besar sehingga TR finalnya akan semakin panas dan lama-kelamaan akan semakin cepat rusak untuk TR finalnya. Namun jika terlalu banyak TR final juga itu nggak bagus karena bisa membebani TR driver yang mendriver dari TR final itu sendiri ya. Sehingga memang harus ideal dalam menentukan transistor final dari sebuah power, khususnya power kelas AB. Dimana kalau kita terlalu sedikit ya sayang-sayang karena memang daya dari TR finalnya itu nggak sebanding dengan output atau besarnya dari power itu sendiri. Nah, namun kalau kita memasang yang terlalu banyak, di samping mubadir ya, di samping mubadir kelebihan TR final, maka terus outputnya juga itu nggak sebagus jika menggunakan transistor yang jumlahnya sangat ideal. Oke, beberapa hal yang harus diperhatikan itu adalah kita harus tahu cara menghitung berdasarkan menghitung output dari power itu sendiri berdasarkan power supply yang kita pakai. Terus kita harus tahu juga tipe atau berapa watt transistor final yang kita pakai. Itu ada yang KW2, KW1 atau original. Itu kita harus tahu berapa dayanya per satu setnya. Oke, untuk yang pertama kita harus tahu dulu, misalkan ini saya ambil contoh itu ya. Saya ambil contoh kita menggunakan trafo CT55 itu kalau pakai SMPS sekitar 77 volt DC ya kalau dijadikan DC. Terus efisiensi dari power kelas AB itu sendiri antara 60 sampai 75% ya. Jadi ini saya ambil gampangnya saja 75%, jangan jadi patokan ya. Cuma sebagai contoh kita ambil efisiensi dari power kelas AB adalah 75%. Terus dikali dengan 55. 55 ini adalah CT dari power supply-nya. Nanti akan ketemu watt RMS, bukan ya, akan ketemu berapa besar volt AC dari output power kelas AB itu sendiri. Ini sudah saya hitung 75% dikali 55 itu ketemu 41,25 volt AC. Jadi ini merupakan output dari power kelas AB itu sendiri. Nah, bagaimana kita menentukan atau menghitung besarnya daya dari power kelas AB di beban 4 ohm? Kita pakai rumus P sama dengan V kuadrat dibagi R ya. Di mana V kuadrat ini adalah output dari power itu sendiri. 41,25 ini dikuadratkan terus dibagi 4. 4 ini adalah beban 4 ohm oleh speaker. Misalkan kita pakai speaker 2 otomatis terhitung secara teori itu adalah 4 ohm ya. Coba kita hitung berapa dayanya untuk power supply kelas AB dulu ya. 41,25 kali 41,25 sama dengan dibagi 4. Nah, ini ketemu 425,39 ya watt. Nah, ini ketemu ini. Dimana kalau kita menggunakan power kelas AB dengan satu daya dari trafo CT55 itu ketemu daya 425 watt di 4 ohm. Nah, ini bisa dijatuhkan patokan. Terus kemudian kita harus tahu berapa spek dari transistor final yang kita gunakan. Ini saya ambil contoh. Ini lot 714, ini lot 524, sedangkan ini lot 508. Nah, kita harus tahu atau yakin bahwa transistor final yang kita pakai itu benar-benar original
KW1, KW2, atau dan sebagainya. Ini saya memperoleh data ini dari sebuah baik datasheet, terus info dari penjualnya sendiri, karena saya sendiri percaya ya penjualnya seperti apa. Sebagai contoh, ini lot 714 itu dayanya sekitar 110 watt. Sedangkan kalau lot 524 ini 110 sampai 120 watt. Sedangkan ini wattnya itu bisa 150 watt. Jadi jangan dibuat patokan ini kuat berapa volt AC, jangan begitu ya. Kita harus tahu wattnya dulu. Sedangkan ini yang bagus, ini bisa tembus 180 watt. Yang mungkin banyak yang dikatakan dari original. Jadi 110 watt, 150 watt, dan 180 watt ini adalah jumlah TR final per setnya. Seperti itu dulu ya. Jadi misalkan power kita mengeluarkan daya 425 watt di 4 ohm, kita harus memasang final lebih dari 425. Misalkan kita pakai yang lot 524, bagaimana berapa jumlah final supaya wattnya kalau di total itu lebih besar dari 425. Misalkan kalau kita pakai 4 biji ya, tinggal kita hitung. Satu setnya 150 watt, kalau dikali 4 itu adalah 600 watt. 600 watt cukup pakai 4 ya, karena sudah melebihi dari watt output power realnya 425. Kalau yang pakai lot 524 itu cukup menggunakan 4 karena watt total dari finalnya itu sendiri 400 watt. Bagaimana kalau kita pakai dengan transistor yang lot 714, itu dayanya kan 110. Kita coba pakai 5. Kita hitung 110 kali 5 itu 550 watt. Ini juga cukup. Terus kalau misalkan kita pakai yang original 180 watt, kita kalau menggunakan 3 ya, coba 180 watt kali 3 ini 540 watt. Jadi ini adalah secara gambaran atau idealnya menentukan berapa jumlah TR final yang kita pakai berdasarkan power supply atau CT trafo yang kita pakai itu sendiri. Jadi kalau menggunakan lot 714 dengan daya yang sekian itu dibutuhkan 5 set. Kalau lot 524 dibutuhkan 4 set minim ya dulur ya. Dan sedangkan kalau kita memakai yang bagus yang 180 watt dibutuhkan 3 set. Ini adalah minim. Namun alangkah lebih baiknya untuk lebih yakin lagi kita bisa menambah plus 1 semuanya. Kita bisa menambahkan plus 1, misalkan biar tidak terjadi kalau karakteristik dari transistor final yang linear seperti ini itu kan kalau semakin panas otomatis dayanya itu akan terbuang oleh disipasi daya atau panas ya. Jadi alangkah lebih baiknya ditambahi 1 setiap jenisnya. Jadi kalau pakai yang 714 itu 6 set, yang 524 pakai 5 set, sedangkan yang original pakai 4 set itu sudah cukup untuk power kelas AB dengan power supply CT55 dari trafo kayak gitu dulur ya, biar tidak mubadir, terus biar tidak juga terlalu panas. Jadi perhitungannya seperti itu dulu ya. Yang saya ulangi mungkin ada yang kurang paham dulu ya. Yang pertama itu kita harus tahu cara menghitung watt output ya, perkiraan watt output berdasarkan efisiensi dari power kelas AB itu sendiri ya dulu ya. Kita pakai contoh ini tadi yang CT55 pakai trafonya efisiensinya 75%. Ketemu output powernya itu 41,25 VAC. Terus kita hitung pakai rumus ini untuk menentukan berapa watt di 4 ohmnya, ketemu 425. Itu patokan yang pertama. Terus patokan yang kedua lagi kita harus tahu spek dari transistor final yang kita gunakan. Kita harus yakin dulu transistor finalnya ini yang tipe bagus, tipe KW1 atau KW2, atau bahkan ada yang abal-abal yang paling murah itu sendiri. Nanti kita harus tahu.
Kita harus tahu berapa wattnya. Jadi nggak perlu sebenarnya perlu juga sih. Namun saya tidak berpatokan pada kuatnya berapa volt AC kayak gitu ya. Namun penentuannya adalah watt, berapa watt per setnya kayak gitu. Itu penting. Banyak yang menyepelekan berapa watt dari TR final itu sendiri satu setnya. Kebanyakan rata-rata itu ini kuat nggak disuplai 90 volt AC, ini kuat nggak disuplai 55 volt AC. Otomatis sebagai contoh kayak gini ya. Ini yang lot 714 ini kalau saya pakai di CT55 namun cuma satu set, otomatis yang meledos dulu ya. Karena wattnya 110 watt satu setnya, terus outputnya ini 425 watt, otomatis kan tekor, pasti meledos lah. Banyak yang beranggapan bahwa lot 714 ini nggak mampu di CT55 kayak gitu. Padahal jumlah finalnya memang kurang ideal kayak gitu. Begitu juga kalau ini pakai satu set tuh ya, satu set cuma 150 watt disabel CT55 yang bisa menghasilkan 425 watt, otomatis nggak dalam jangka waktu lama rusak juga karena cuma 150 watt tekor kayak gitu. Walaupun yang bagus juga, walaupun nggak langsung jebol ya, namun kalau disuplai dipakai terus menerus dengan CT55, kita menggunakan satu set saja, terus kondisi penyetelannya juga itu ugal-ugalan, otomatis juga akan jebol. Nah, maka dari itu nggak bisa ditentukan berapa volt AC kuatnya seperti itu, karena kondisi dari beban juga sangat berpengaruh ya. Bebannya berapa ohm, terus cara kita menggunakan audio itu berapa keras, itu juga berpengaruh. Jadi berpatokan sama spek dari transistor itu sendiri. Oke dulur ya, semoga membantu dulur-dulur semua. Mungkin ada yang bermanfaat bisa diambil, yang kurang bermanfaat bisa diabaikan sebagai hiburan saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.